Kembali lagi bersama Intrich ID, bahas politik tanpa baperan. 6 bulan 12 jam lagi menuju pendaftaran capres di KPU. Dinamika dan manuver politik masih dinamis hingga saat ini. Pertemuan para ketum partai saling silang silaturahmi bertemu membahas skenario Pilpres 2024. Di mana baru-baru ini manuver elite dan ketum partai Golkar bertemu capres elite dan ketum partai Koalisi Perubahan. Anies Baswedan yang sudah dipastikan maju sebagai capres dari Koalisi Perubahan saat ini sedang menggodok calon wakilnya. Nego-nego antar elite partai koalisi dan partai non-koalisi gencar dilakukan. Terdapat kingmaker di Koalisi Perubahan, yaitu SBY Surya Paloh dan Yusuf Kala atau JK. JK adalah orang terdekat Anies dan orang yang sangat menentukan langkah-langkah Anies di dalam dunia perpolitikan tanah air. Pada Pilgub 2017, Anies maju sebagai cagup tak lepas dari pengaruh JK saat itu. Menuju Pilpres 2024 nanti pengaruh JK menentukan cawapres Anies pun tak akan terelakkan. Bisa saja sosok cawapres Anies ditunjuk langsung oleh JK. Koalisi Indonesia Bangkit yang dibentuk oleh Partai Gerindra dan PKB mengusung Prabowo Subianto sebagai capresnya. Koalisi KIB pun saat ini belum menentukan pendamping Prabowo. Desas-desus yang beredar ketum PKB Muhaimin Iskandar mengajukan diri untuk siap menjadi cawapres. Namun hingga saat ini pun belum juga dideklarasikan karena ketidakyakinan Prabowo untuk mendapatkan power dari Muhaimin di pemilu nanti. Partai PDIP partai satu-satunya yang tak perlu berkoalisi untuk menentukan capres dan cawapresnya. Hingga saat ini masih bisik-bisik untuk menentukan kandidat capres dan cawapresnya. Ada yang mengusulkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga ada yang mengusulkan Puan Maharani Ketua DPR untuk maju sebagai jagoannya. Dari kedua sosok itu ketum partai lah yang bisa menentukan siapa capres dan cawapres jagoan PDIP. Lepas dari semua itu, PDIP hingga saat ini belum menentukan sama sekali kandidatnya. Jika menemui jalan buntu, maka orang terdekat ketum partai PDIP sekaligus anak dari Megawati yaitu Puan Maharani lah yang ditunjuk maju sebagai capres dari PDIP. Andai skenario koalisi KIB dan PDIP membentuk koalisi bersama, tak hal bisa saja Puan Prabowo akan dipasangkan capres dan cawapres 2024 atau sebaliknya. Skenario ini sangat menguntungkan Anies Baswedan jika Anies berhadapan dengan Puan Maharani dan Prabowo Subianto sebagai cawapresnya. Jika secara head to head Anies berhadapan dengan Puan di Pilpres, nanti Anies sudah di atas kertas menang pemilu. Sebab elektabilitas Anies saat ini sangat jauh melampaui Puan. Jika harus dipaksakan dengan skenario seperti ini, mesin partai harus memakai bahan bakar Pertamax turbo untuk melaju kencang menyalip elektabilitas Anies. Menurut kacamata umum, duel antara Anies dan Puan adalah keputusan putus asa dalam dunia politik. Sebab jalannya pertandingan akan menjadi hambar di mana Anies sudah di atas kertas dengan siapapun. Cawapresnya Anies sudah dipastikan akan memenangi Pilpres. Apalagi sosok Puan saat ini tak ada nilai jual karena mendapat sorotan publik yang negatif. Jika terus dipaksakan duel Anies-Puan, maka lebih baik tak usah ada pemilu, lantik saja Anies sebagai presiden agar tak membuang anggaran negara. Apakah duel antara Anies dan Puan akan terjadi di 2024? Kita tunggu saja berita selanjutnya hanya di Intrich ID, bahas politik tanpa baperan.